Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Ya, baik, materi yang kita pada hari ini tentang pengambilan keputusan kader. Namun sebelum kita mulai, pamit sediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita benar-benar Bapak, terima kasih atas berkat pernyataan dari Bapak Jaya masing-masing hingga tiba di kepentingan kami bersama. Bapak sebenarnya kita akan mulai kegiatan kami, memohon tuntunan pernyataan-Mu dari awal pertengahan hingga beberapa ayat yang lain. Juga syukur kami di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa Yesus. Baik, terima kasih kepada masing-masing untuk berdoa. Sebelum kita mulai dari kita hari ini, Pak, kami presentasi dulu ya. Indah, Baik Pak. Roli, Sakit. Marsi, Ada Pak. Jeffrey, Alfa. Lily. Alfa. Langsung saja kita mulai pada materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pengambilan keputusan kader. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu pengambilan keputusan kader. Pengambilan keputusan kader merupakan suatu proses memilih antara dua atau lebih melalui eksplorasi akal dengan memahami, menimbang dan membuat penilaian yang sendiri dalam kaitannya dengan dunia kerja. Pengambilan keputusan kader dapat menjadi salah satu syarat untuk sukses di dunia kerja. Yang berikut ada tujuan. Jadi tujuan pengambilan keputusan kader ini yaitu yang pertama, membantu menemukan pekerjaan yang benar, memberikan kepuasan intensif. Artinya, jika kita sudah mengambil keputusan kader depan, maka akan ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Yang kedua, memastikan individu merasa bahagia dan termotivasi dalam pekerjaan yang mereka pilih. Jadi ketika kita sudah memilih keputusan kader yang tepat, maka dengan sendirinya kita akan termotivasi dan kita akan bahagia dalam pekerjaan yang kita pilih. Yang ketiga, membantu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai posisi atau pencapaian yang tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi pergaulan yang relevan dengan keterampilan dalam pendidikan. Artinya untuk mengambil keputusan ini kita harus sesuaikan dengan pendidikan yang kita tempuh ataupun pengalaman dan peluang yang ada di depan. Yang ketiga, mengurangi risiko salah menyebarkan yang tidak sesuai dengan kepribadian atau kehidupan pasar. Artinya di sini untuk memiliki kader ini kita harus sesuaikan dengan kepribadian kita masing-masing, sehingga kita merasa bahagia dan kita tetap termotivasi untuk bekerja. Yang materi yang kedua baik materi yang berikut yaitu manfaat dan semangat. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama itu memilih kader sesuai dengan minat dan kepribadian dapat memiliki rasa puas dan bahagia dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, seperti yang sudah Pak katakan tadi, jika kita memilih kader sesuai dengan minat dan kepribadian kita, maka akan ada rasa puas tersendiri dari dalam diri kita dalam dunia pekerjaan nanti. Yang kedua itu membantu individu menggunakan bakat, keterampilan dan kemampuan mereka secara optimal. Jadi dalam dunia kerja nanti, bakat dan minat yang kita miliki ini jika sudah sesuai dengan pengambilan keputusan kita, maka akan kita bisa menggunakannya dengan optimal. Yang ketiga, dengan keputusan yang baik, individu dapat membangun jalur karir yang stabil dan berkelanjutan. Yang keempat, menghindarkan dan upaya pendidikan sia-sia untuk bidang yang tidak relevan dengan pemerintahan.
dan dinamika dari kerja. Artinya ketika kita sudah mengambil keputusan yang matang, maka kita sudah siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada di dunia kerja. Materi yang berikut langkah-langkah dalam pengambilan keputusan kami. Yang pertama itu proses identifikasi atau pemenusan persoalan keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan 7 doors dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. Yang kedua, penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya pemecahan masalah menggunakan model matematika saling menentukan adanya variabel yang terpokok. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Yang kelima itu pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasil. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff atau hasil. Materi yang berikut tantangan dalam menentukan keputusan kami. Yang pertama itu kurangnya memahami diri. Jadi jika kita kurang memahami diri kita sendiri seperti kemampuan, kelemahan, potensi atau bakat minat yang kita miliki, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan karakter kita. Karena untuk menentukan pilihan karakter ini, kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Yang kedua itu informasi karakter yang terbatas. Jadi jika kita kurang menggali informasi tentang karakter yang akan kita pilih, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan karakter kita. Yang ketiga, tekanan dari orang tua atau lingkungan. Beberapa siswa merasakan tekanan dari orang tua atau lingkungan untuk mengikuti jalur karakter tersebut. Ini bisa membuat mereka terpaksa memilih karakter yang tidak sesuai dengan keinginan dan yang pribadi. Jadi banyak contoh kasus di kita di sini karena dalam lingkungan kita guru itu dipandang sebagai profesi yang sangat mulia dan sangat bagus, maka ketika anak yang ingin memiliki yang lain seperti ingin menjadi atlet, itu akan mendapat tekanan tersendiri dari orang tua dan lingkungan. Yang keempat itu kurangnya keterampilan akademis. Saat ini keterampilan akademis seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan berpikir kritis menjadi penting di dunia kerja. Sayangnya semua siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ini di sekolah. Yang kelima, ketidakpastian dunia kerja di masa depan. Jadi ketidakpastian dunia kerja di masa depan ini juga bisa menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Dunia kerja terus berubah dengan munculnya teknologi baru dan proses baru. Hal ini membuat beberapa siswa ragu memilih karir tertentu karena takut pekerjaan itu akan menjadi pusat atau tergantikan oleh teknologi. Yang keenam, perubahan minat dan tujuan. Jadi seringkali kita sebagai anak muda ini mengalami perubahan minat dan tujuan kita. Ini bisa terjadi baik dari lingkungan ataupun dari dalam diri sendiri. Materi yang terakhir yaitu solusi, tidak solusi. Materi yang berikut yaitu solusi untuk menghadapi tantangan dalam menentukan keputusan karakter. Yang pertama, refleksi diri. Jadi kita harus merefleksi diri kita sendiri, memahami diri kita, apa yang menjadi minat, bakat, potensi, ataupun kemampuan kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, tentukan prioritas.
kita harus menentukan apa yang menjadi tujuan utama kita dalam hidup kita ini, yaitu pertama dalam dunia kerja atau usaha ini, sehingga kita bisa lebih baik mengembangkannya. Yang kedua, tentukan prioritas. Identifikasi apa yang paling penting bagi Anda seperti gaji, lokasi, peluang belajar, atau keseimbangan kerja ini. Yang ketiga, penelitian karir. Jadi kita harus mencari tahu tentang pekerjaan, industri, dan tren pasar kerja. Gunakan sumber seperti internet, seminar, atau program. Ataupun kita bisa menanyakan kepada orang yang sudah senior di bidang tertentu tentang apa yang menjadi dinamika kerja di pekerjaan tersebut. Yang keempat, diskusikan dengan keluarga. Jelaskan tujuan dan alasan di balik pilihan Anda. Tunjukkan bagaimana keputusan Anda mendukung masa Anda. Yang terakhir, rencana alternatif. Buat beberapa rencana cadangan untuk menghadapi situasi yang kita butuhkan. Jadi baik, ini saja yang bisa Pak berikan pada pagi hari ini. Mungkin ada adik-adik yang bisa mengumpulkan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih, silakan. Jadi yang bisa saya simpulkan dan pahami dari materi yang tadi disampaikan tadi bahwa pengambilan keputusan karir itu adalah saat di mana seseorang menentukan alternatif apa yang dia akan ambil dari berbagai alternatif yang telah dia lakukan. Karena alternatif yang bisa saja mengambil berbagai alternatif bisa 2, 3 atau lebih dari beberapa alternatif yang diambil, dan akhirnya dia mengambil salah satu dari berbagai alternatif itu untuk menjadi tujuan karirnya dia di masa depan. Baik, terima kasih. Jadi sekian yang kita pada hari ini. Karena kita dari mengawali doa, maka kita harus menutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjalankan kami dari awal kami hingga berakhir yang baik. Sekarang dengan pulang, mari kita yang berjalan sehingga boleh tiba di kebenaran yang di dalam Tuhan. Tuhan, ini doa dan